Halo anak-anak, kita kembali ke kelas Ibu Guru Ulan. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Ingat pesan ibu, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan benar, serta membatasi mobilitas. Nah, di video kali ini kita kembali belajar tema 7, subtema 1, muatan pelajaran PKN. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN singkatannya Association of Southeast Asian Nations. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok. Nah, pendiri ASEAN terdiri dari 5 negara. Yang pertama, Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Yang ketiga, Filipina. Yang keempat, Singapura. Dan yang terakhir, yang kelima, Thailand. Nah, ASEAN memiliki prinsip yaitu 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Yang kedua, komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran regional. Yang ketiga, menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan lain dalam cara yang tidak sesuai dengan hukum internasional. ASEAN juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Yang kedua, memajukan perdamaian serta stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara dengan menghormati hukum dan patuh pada prinsip PBB. Yang ketiga, ASEAN dibentuk untuk memajukan kerjasama, saling membantu dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Peran Indonesia di ASEAN. Keberadaan ASEAN sesuai dengan sikap politik Indonesia yaitu bebas aktif. Indonesia ikut dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Indonesia adalah negara pendorong implementasi East Asian Summit. Indonesia juga menjadi inisiator pembentukan ASEAN, yaitu Shepparton Counter-Interdiction Task Force. Selanjutnya, kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Meskipun ASEAN sudah dikenal oleh berbagai negara di dunia melalui PBB, ASEAN tetap perlu mempromosikan dirinya pada dunia luar. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Sampai sekarang ini, negara-negara tersebut konsisten dalam penyediaan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat.
Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Negara anggota ASEAN secara bersama-sama melebarkan sayap kerjasamanya dalam sektor industri. Sektor industri yang dinaungi oleh ASEAN sangat beragam. Semua bentuk kerjasama dalam proyek industri ini dilakukan untuk kemajuan bersama negara-negara anggota ASEAN. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau yang bisa disebut dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi yang merupakan suatu persetujuan dalam pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN, tanpa terkecuali. Yang terakhir, yang kelima, Koperasi ASEAN atau ASEO. Koperasi ASEAN atau Asian Cooperative Organization merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Selanjutnya, Ibu jelaskan sedikit tentang kerjasama di bidang politik. Yang pertama, Defense Ministers Meeting atau ADM yang merupakan bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN secara rutin, yaitu membahas menteri keamanan yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas mengenai kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara ASEAN. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Sebagai negara-negara yang menjalin hubungan secara internasional, perlu adanya pengiriman duta dan konsulat sebagai wakil negara di negara-negara ASEAN. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Ini merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam hal menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara di ASEAN. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Ini merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Dan yang terakhir, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Ini merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga masing-masing negara agar tetap damai. Nah, demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Apabila anak-anak memiliki pertanyaan, silahkan anak-anak bisa hubungi Ibu melalui WhatsApp atau melalui Classroom atau bahkan komen di channel Ibu ini. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share. Ingat, jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.